Andrea Cambiaso memuji Kenan Yildiz usai golnya melawan Torino. Juventus berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah hasil imbang 1-1 melawan Lille di Liga Champions, dan mereka langsung mendominasi Derby della Mole di Allianz Stadium, Turin. Andrea Cambiaso menyerang ke arah gawang dan melepaskan tembakan yang berhasil ditepis oleh kiper Vanja Milinkovic-Savic. Bola rebound kemudian jatuh ke arah Timothy Weah, yang dengan mudah menyelesaikan peluang tersebut untuk membuka skor. Gol kedua Weah dibatalkan akibat handball. Namun Juventus berhasil mencetak gol kedua melalui sundulan Kenan Yildiz yang menerima umpan dari Francisco Conceição. Yildiz mencetak gol keempatnya musim ini dan juga mencatatkan 3 assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Wonderkid asal Turki berusia 19 tahun itu pun mendapat pujian dari Andrea Cambiaso, yang kini menjadi salah satu kapten tim. Kenan Yildiz bermain sangat baik, yang paling penting adalah kontribusinya untuk tim, dan dia berhasil melakukannya. Dia anak yang fantastis, dengan bakat luar biasa, dia hanya perlu terus tampil seperti ini, kata Cambiaso setelah pertandingan melawan Torino kepada Sky Sport Italia. Cambiaso sebenarnya hampir mencetak gol pada kesempatan pertama, namun tendangannya berhasil ditepis dan dimanfaatkan oleh Weah. Saya cukup lelah, tetapi ini adalah hasil yang luar biasa dan performa yang baik. Saya melihat ada celah terbuka, saya berlari ke sana, dan itu berjalan dengan baik, tutup Cambiaso. Ruben Amorim berkeinginan agar MU merekrut Danilo dari Juventus. Bek Juventus, Danilo, yang kini berusia 33 tahun, berada di tahun terakhir kontraknya. Hal ini membuka peluang bagi Danilo untuk melakukan pembicaraan prakontrak dengan klub-klub asing mulai Januari 2025, sebelum kemungkinan bergabung secara gratis di musim panas 2025. Juventus mungkin mempertimbangkan untuk menjual Danilo pada Januari ini daripada kehilangan dia secara cuma-cuma, meskipun ada opsi perpanjangan kontrak 1 tahun yang dapat diaktifkan berdasarkan performanya. Terlepas dari itu, tanda-tanda kepindahan Danilo dari Juventus semakin kuat, dan agennya telah menawarkan jasa sang bek kepada beberapa klub di Eropa, termasuk Manchester United. Pemain internasional Brasil ini pernah bermain 2 musim bersama Manchester City dari 2017 hingga 2019, di mana ia meraih 2 gelar Premier League sebelum pindah ke Juventus dalam pertukaran pemain dengan Joao Cancelo. Sepanjang karirnya di Juventus, Danilo sudah bermain dalam 207 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 9 gol dan membuat 13 assist, serta tampil dalam 10 laga musim ini di bawah asuhan Thiago Motta. Rencana Ineos di Old Trafford selama ini lebih banyak mengutamakan rekrutan pemain muda. Meskipun Danilo masih memiliki beberapa tahun yang baik, usianya yang 33 tahun membuatnya bukan lagi pemain muda, sehingga kehadirannya mungkin menimbulkan pertanyaan. Namun, pengalaman Danilo yang telah meraih trofi di Spanyol, Inggris, dan Italia dianggap Amorim sebagai tambahan defensif yang solid. Selain itu, dengan posisinya sebagai kapten di Juventus, Danilo dapat menambah kepemimpinan di tim MU, serta menjadi opsi pelapis jika ada bek yang meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Jika ia bergabung dengan kontrak yang berjalan hingga 2026 atau 2027, ia akan bisa memberikan stabilitas. Juventus siapkan langkah mengejutkan di bursa transfer Januari. Juventus sedang mempertimbangkan secara serius untuk merekrut striker Kanada Jonathan David pada bulan Januari dan dilaporkan telah melakukan kontak dengan Lille. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, Juventus tertarik untuk mendatangkan striker Lille, Jonathan David, pada Januari mendatang. Kontrak pemain ini di klub Liga 1 tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2025. David dikenal sebagai salah satu striker paling bersinar di Liga 1 dan telah menunjukkan performa impresif, termasuk melawan tim-tim besar di Liga Champions musim ini, termasuk Juventus. Mantan pemain Gen ini telah mencetak 95 gol dalam 197 pertandingan bersama Lille, namun belum memperpanjang kontraknya. Mulai Januari, David akan bebas bernegosiasi dengan klub-klub lain untuk kesepakatan prakontrak sebagai pemain bebas transfer. Namun, Juventus memiliki rencana lain. Mereka aktif mencari striker berkelas yang dapat menjadi alternatif bagi Dusan Vlahovic ketika Arkadiusz Milik masih dalam pemulihan cedera. Dengan potensi kehadiran David, Juventus tidak hanya melihatnya sebagai tambahan di lini serang, tetapi juga sebagai kandidat pengganti Vlahovic. Menurut laporan yang sama, Juventus sangat tertarik pada David, dan kabarnya pemain ini sudah berbicara dengan pelatih Juve, Thiago Motta. Lille, yang enggan kehilangan David secara gratis di musim panas mendatang, dikabarkan akan menerima tawaran minimal 20 juta euro untuk melepasnya pada Januari. Apakah AC Milan menyesal melepas Pierre Kalulu ke Juventus?
Meskipun transfer Pierre Kalulu dari AC Milan ke Juventus di musim panas tidak banyak menarik perhatian, perpindahan ini ternyata memiliki dampak besar bagi kedua klub dalam beberapa bulan awal musim ini. Bek asal Prancis ini menghabiskan 4 tahun di Milanello, awalnya sebagai pemain yang kurang dikenal setelah bermain di Olympique Lyonnais. Namun, ia berkembang menjadi pilar utama di lini belakang tim Stefano Pioli saat Milan meraih gelar Serie A pada musim 2021 hingga 2022. Sayangnya, cedera menghambat perkembangan Kalulu dan membuatnya tergeser dari posisi utama di tim. Hal ini membuat para pendukung Milan tidak terlalu merasakan kehilangan ketika pemain berusia 24 tahun ini pergi pada musim panas lalu. Meski demikian, ada beberapa ketidakpuasan terkait skema transfernya, karena Juventus memboyongnya dengan status pinjaman dan kewajiban membeli dengan biaya transfer total yang bisa mencapai 20 juta euro termasuk bonus. Awalnya, para penggemar Juventus juga tidak begitu antusias dengan kedatangan Kalulu. Sebagian besar berharap Riccardo Calafiori yang akan bergabung, tetapi ia justru pindah ke Arsenal, sementara Jean-Claire Todibo berlabuh di West Ham United. Dengan demikian, Kalulu dianggap sebagai pilihan alternatif. Namun, Kalulu berhasil menunjukkan kemampuannya sejak bergabung dengan Juventus. Thiago Motta jarang mainkan Francisco Conceição dan Kenan Yildiz bersama-sama, ini alasannya. Juventus berusaha bangkit kembali setelah hasil imbang 1-1 dengan Lille di Liga Champions, dan mereka langsung tampil dominan dalam Derby della Mole melawan Torino di Allianz Stadium, Turin. Andrea Cambiaso menyodok ke area dekat gawang dan melepaskan tembakan yang ditepis oleh kiper Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Bola rebound jatuh ke kaki Timothy Weah, pemain sayap timnas Amerika Serikat, yang dengan mudah memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol pertama Juventus. Pelatih Thiago Motta kemudian menjelaskan mengapa dia jarang menurunkan Conceição dan Yildiz sebagai starter bersamaan, memilih salah satu dari mereka saja untuk memulai permainan. Menurut Motta, keputusan ini tidak hanya terkait strategi, tetapi juga kesiapan tim menghadapi situasi yang mungkin terjadi selama pertandingan. Ini sebenarnya hanya kebetulan. Kami memulai dengan tim Weah hari ini karena dia sedang berada dalam performa terbaiknya, ujar Motta kepada Sky Sport Italia. Ia menjelaskan bahwa permainan kini berlangsung dalam tempo yang cepat selama 90 menit penuh, dan rotasi pemain serta opsi dari bangku cadangan menjadi hal penting. Kami harus siap setiap saat dan memahami bahwa apapun bisa terjadi. Jadi kami memerlukan pemain pengganti yang kuat, tambahnya. Motta menambahkan bahwa Conceição dan Yildiz memang pernah bermain bersama, namun pemilihan pemain juga dipengaruhi oleh gaya bertahan tim lawan, seperti Torino yang menonjol dalam pengawalan ketat dan duel individu. Torino bermain dengan menjaga individu dan berkompetisi dalam duel 1 lawan 1, yang membuat ruang gerak sangat terbatas dan menyulitkan kami untuk bermain lebih bebas, jelas Motta. Dengan kebijakan ini, Motta tampaknya ingin menjaga energi pemain dan memastikan fleksibilitas taktik, yang memungkinkan Juventus mengontrol permainan dengan lebih baik dalam situasi yang dinamis.